Mengajak anak untuk berhenti main game online perlu kesabaran. Mengajak istri untuk ikut mengaji perlu kesabaran. Istri mengajak suami untuk takut kepada Allah perlu kesabaran. Itulah kenapa balasan orang yang sabar tidak bisa dihitung dengan apapun. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung dengan apapun. Sampai kapan kita ini beramal? Madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, selama kaki masih melangkah, selama tangan masih menghayun, selama mata masih berkedip, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, kita tidak akan pernah berhenti beramal menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan dari mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari berubah menjadi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang dulu anak-anak sekarang sudah punya anak. Yang dulu tua sekarang sudah tiada. Untuk apa dipergantikan Allah? Dan sekarang kita sudah berada pada bulan Muharram 1448 Hijrah. Liya'lamallahu alladhina amanu, untuk menguji siapa yang imannya tetap istiqamah. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang petangnya beriman, besok pagi dia sudah kafir. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang paginya beriman, petangnya sudah kafir. Begitulah dipertukarkan, dipergantikan silih berganti hari-hari, bulan, tahun. Allah ingin menguji liya'lamallahu alladhina amanu. Ada orang yang ketika miskin beriman, ketika kaya dia menjadi kufur. Ada orang yang ketika lapang dia beriman, ketika sempit dia bunuh diri. Dia tidak lulus ujian. Iman itu tidak kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Istri kita mengandung, hamil, roh yang masuk ke dalam kandungan itu sudah beriman. Wa idza qadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan semua roh dan Allah bertanya kepada roh itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Kita tidak pernah disuruh untuk menanamkan iman ke dalam anak-anak kita. Anak kita sudah beriman, kita hanya disuruh menjaga imannya. Makanya dalam hadis dikatakan ma min mauludin la yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu sudah fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah, fitratul Islam. Anak yang dilahirkan itu sudah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi. Ayahnya, ibunya merubah dia menjadi Yahudi au yunassiranihi. Merubahnya menjadi Nasrani au yumajjisanihi. Merubahnya menjadi Majusi. Tidak ada ayat, tidak ada hadis mengatakan kedua orang tuanya menjadikannya muslim. Tidak ada. Karena anak itu sudah muslim, bersyahadat di hadapan Allah. Kita hanya perlu menjaga keislamannya. Muru auladakum bis shalah
Suruh anak kamu salat wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun salat. Wadrihubuhum fil asyrah, berikan efek jerah supaya jangan sampai diulang lagi, dipukul. Darbun ghairu mubarrah, tidak boleh pukulan berbekas, tidak boleh pada alat vital, tidak boleh anggota tubuhnya hilang, tidak boleh pada wajah, tidak boleh menghilangkan yang tidak baik, yang baik pada dirinya berubah menjadi tidak baik. Begitulah pendidikan. Kalau dia sudah sampai masuk usia sekolah, kita carikan lembaga pendidikan tahfiz Quran, pondok pesantren Islamic boarding school. Sampai masanya dia menempuh pendidikan, silakan dia pilih mau menjadi hakim konstitusi, mau menjadi polisi, mau menjadi tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Dia mau menjadi apapun yang dia mau, yang penting dengan jabatannya itu dia bisa beramal soleh. Menjaga iman anak-anak ini hanya 2 kemungkinan: kita mati atau dia mati. Kalau dia mati duluan kita beristirahat, kalau kita mati duluan maka kita mendapatkan doa anak soleh. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitulah pendidikan dalam Islam, bukan hadis Nabi, ungkapan ulama, kata-kata hikmah. Utlubil ilma, tutullah ilmu minal mahdi, dari buayan ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Mulut tidak pernah berhenti. Kenapa tidak menutup aurat? Kenapa celananya pendek? Kenapa lututnya nampak? Kenapa rambutnya kelihatan? Kenapa tidak pakai baju kurung? Kenapa berjalan dengan laki-laki tidak mahram? Mulut tidak pernah berhenti. Mulut yang berhenti, mulut yang sibuk membaca Al-Quran, mulut yang sibuk berzikir, bersolawat, tapi membiarkan anak melakukan maksiat, mulut itu yang akan disumbat neraka jahanam. Kaki yang sibuk melangkahkan kaki ke masjid, satu kaki sudah selamat, tapi satu kaki akan tertahan dalam azab Allah karena tidak mendidik dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anakmu, istrimu, keluargamu, nara, dari api neraka. Orang beriman tidak hanya memikirkan dirinya selamat, egois namanya. Orang beriman memikirkan saudaranya, maka orang beriman itu pun rugi. Innal insana lafi khusr, manusia itu rugi, illal ladzina amanu, kecuali kalau dia beriman, percaya, wa amilus salihati, dan dia beramal saleh. Cukup? Tidak cukup. Tidak cukup hanya iman, tidak cukup hanya amal soleh. Wa tawasau bil haq, saling menasihati, mengajak kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling menasihati, mengajak kepada kesabaran. Mengajak anak untuk menutup aurat perlu kesabaran. Mengajak anak untuk berhenti main game online perlu kesabaran. Mengajak istri untuk ikut mengaji perlu kesabaran. Istri mengajak suami untuk takut kepada Allah perlu kesabaran. Itulah kenapa balasan orang yang sabar tidak bisa dihitung dengan apapun. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung dengan apapun. Sampai kapan kita ini beramal? Madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, selama kaki masih melangkah, selama tangan masih menghayun, selama mata masih berkedip, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, kita tidak akan pernah berhenti beramal menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Ada ayahnya baik tapi anaknya tidak baik, bisa dicontohkan dalam kehidupan Nuh alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas bahtera perahu sampan ayah. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', saya akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan saya dari air banjir bandang 40 hari 40 malam. Apa kata Nabi Nuh berdoa kepada Allah? Ya Rabbi inna bni min ahli, itu anakku ya Allah, tolong ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik. Ada sebaliknya, anaknya baik, ayahnya tidak baik.
Dia senasib dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim mengajak ayahnya? Atattakhidhu, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Apa jawab ayahnya Azar? Atattakhidhu asnaman alihah, kenapa engkau menjadikan patung-patung berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan? Apa jawab Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti menasihati aku, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selamanya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Apa jawab Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas perbuatanmu kepadaku. Innahu kana bihafiyya, Allah mengabulkan segala doa-doaku. Ada istrinya baik tapi suaminya tidak baik, dia satu nasib dengan Asiyah. Asiyah adalah perempuan yang doanya diabadikan dalam Al-Quran. Bukan doa Aisyah, bukan doa Khadijah, bukan doa Fatimah, bukan doa Zainab, bukan doa Ruqayyah, tapi doa Asiyah istri Fir'aun. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku satu tempat dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalih, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ada orang baik tapi istrinya tidak baik. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah memberikan contoh tentang dua perempuan, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Fakhanatahuma, mereka pengkhianat, mereka adalah orang-orang yang jahat, mengkhianati suami yang baik. Begitulah kehidupan, selalu saja ada ujian-ujian. Untuk apa Allah buat ada ujian? Kenapa mesti ada sakit? Kenapa mesti ada melarat? Kenapa mesti ada meninggal? Allah buat ujian supaya kita sadar bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau kita sehat terus, kita akan merasa kita maha kuasa. Kalau kita senang terus, kita akan lupa kepada Allah. Nikmatnya sujud ketika sedang sakit dan susah. Disitulah baru terasa sujud itu begitu nikmat, melelehkan air mata, bermunajat, meminta kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Untuk apa Allah buat kita hidup? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak lihat siapa yang paling tinggi kedudukannya, Allah tidak pandang siapa yang paling banyak hartanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Kalau dengan jabatan yang tinggi itu beramal, dia dapat dua, jabatannya tinggi, amalnya baik. Kalau dengan hartanya itu dia bisa beramal, dia dapat dua, hartanya banyak, dunianya senang, akhiratnya bahagia. Begitulah Allah memberikan kita kehidupan supaya kita sedang mengukur diri, layakkah kita mendapatkan nikmat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya, pada saat kaya taat, pada saat susah sabar, pada saat bahagia syukur, pada saat susah beristighfar, minta ampun kepada Allah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hidup ini pasangannya adalah mati, senang itu pasangannya susah, bahagia itu pasangannya derita, kaya itu pasangannya miskin, penguasa itu pasangannya rakyat jelata. Setiap kita pasti akan mengambil sepasang-sepasang. Ada yang pernah dapat dua-duanya, ada yang pernah dapat satu daripada keduanya. Tapi orang beriman itu menakjubkan. Apa kata Nabi? Ajaban, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan. In asabathu dharra, kalau dia sedang susah, sabar, dia bersabar. In asabathu sarra, kalau dia sedang senang, lapang, sehat, berharta, berkuasa, syakar, dia bersyukur, karena khairal lahu.
itu pun baik bagi dia. Orang yang bersyukur balasannya la in syakartum la azidannakum, ditambah Allah. Tapi orang yang bersabar balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung dengan hitungan apapun, tidak bisa dihitung dengan kalkulator, tidak bisa dihitung dengan laptop, tidak bisa dengan aplikasi apapun, karena balasannya hanya Allah saja yang tahu. Ketika orang sampai pada tingkat ridha, apapun yang diberikan Allah dia ridha. Seperti orang menggendong anak kecil, saat anak kecil itu tertawa dia ridha, saat anak kecil itu menangis pun dia ridha, saat anak kecil itu bahagia dia ridha, saat anak kecil itu terkencing pun dia ridha. Tidak ada orang tua ayah ibu marah karena dikencingi anaknya, bahkan mereka menganggap ini pertanda baik. Kenapa? Karena mereka ridha. Ridhakah kita dengan keputusan Allah? Kenapa kita marah? Kenapa kita mengatakan Tuhan tidak adil? Kenapa kita komplain? Kenapa kita mengatakan dia orang tidak sholat, dia tidak puasa, kenapa dia bahagia? Kita belum sampai pada tingkat ridha. Itulah kenapa orang yang diundang oleh Allah itu orang-orang yang sampai pada ridha. Apa tanda ridha pada lisan? Dia berkata ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Aku tidak ingin kebal, aku tidak ingin berjalan di atas air, aku tidak ingin terbang di atas awan, aku tidak menginginkan surgamu, aku juga tidak takut pada nerakamu. Yang kuinginkan hanyalah ridhamu. Karena kalau engkau sudah ridha, neraka kau padamkan, surga kau berikan. Itulah kenapa yang diundang Allah di akhir ayat itu adalah ridha. Apa kata Allah kepada mereka? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, pulang. Ini bukan kampungmu, ini bukan negerimu, ini bukan tempat tinggalmu. Tempat tinggalmu di surga. Irji'i, pulang. Pulanglah ke tempat aslimu. Radiyatan mardiyah. Yang pulang itu hanyalah orang yang ridha menerima ketetapan Allah. Setelah dia ridha mardiyah, barulah dia diridhai Allah Subhanahu wa taala. Setelah sama-sama ridha, Allah ridha kepadanya dan dia ridha menerima Allah. Yang kita lafazkan di lisan kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Pada saat itulah dia melelehkan air mata karena dia sedih. Dia tidak sedih meninggalkan anaknya karena nikmat surga terlalu besar untuk dibandingkan dengan anak. Dia tidak sedih meninggalkan dunia karena dunia ini hanya setetes di antara lautan samudra nikmat Allah. Kenapa dia menangis? Dia menangis karena amalnya tidak sesuai dengan balasan Allah. Kenapa dia menangis? Bukan karena sakitnya sakratul maut, tapi karena dia malu. Karena sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya tidak seimbang dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang 5 menit, qobliyah yang kadang-kadang, sedekah yang apa adanya, sholat yang di ujung waktu, tidak seimbang dengan nikmat yang dibalaskan Allah kepadanya. Akhirnya dia malu kepada Allah. Dan malu itu adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha cabang yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha cabang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu dari cabang-cabang iman. Orang yang tak bermalu tak beriman. Tanda orang beriman ada malu. Malu berbuat zina, malu berbuat maksiat, malu level rendah. Malu yang paling tinggi adalah malu meminta surga karena amal yang tidak sempurna. Malu mengadu kepada Allah karena merasa diri terlalu banyak dosa. Adakah malu itu dalam diri kita? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا. اللهم اجز الواقفين والمتصدقين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.